Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yeni? Baik, alhamdulillah Ibu Pit. Semangat. Oke. Sepertinya ceria, cerah sekali Ibu hari ini ya. Iya, walaupun suasana mendung di sini, tapi tetap harus diceria-ceriain. Oke. Semangat tetap jalan. Tetap semangat Ibu Yeni ya. Iya. Oke. Eh, ada apa nih? Apa yang bisa kita bicarakan pada hari Begini Bu Pit, saya mempunyai kekhawatiran terhadap diri saya sendiri. Karena saya mendapatkan tugas mengajar mata pelajaran yang tidak linier yang saya ampu Ibu Pit. Saya khawatir karena ketidakmampuan saya itu, siswa saya menjadi bingung saat proses KBM berlangsung. Takutnya mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran ketika saya menyampaikan materi tidak bisa secara terperinci. Makanya di situ saya bingung Ibu Pit. Bagaimana saya harus menghadapi situasi seperti ini? Baiklah. Artinya pada hari ini Ibu Yeni ada sedikit hambatan ya membicarakan tentang pembelajaran yang mestinya fokus dengan pembelajaran Ibu, tetapi ada tugas tambahan ya, seperti itu Ibu ya? Iya Ibu, saya khawatir saya tidak profesional dalam mengajar Bu. Oke. Ya. Apa yang ingin Ibu Yeni dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini, saya ingin menjadi guru yang profesional walaupun tidak linier di bidang saya. Jadi kepala sekolah yang mempercayakan mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya ampuh dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta anak-anak didik saya merasa bahagia ketika kehadiran saya di tengah-tengah kelas. Seperti itu Ibu Pit. Saya ingin membuang rasa khawatir saya atas ketidakmampuan saya untuk mengajar bahasa Indonesia karena tidak linier dengan di bidang studi saya. Oh, begitu Mbak Yeni ya. Tapi dengan apa yang Ibu alami saat ini, Ibu mampu melakukan itu dari pembelajaran yang diberikan gitu. Ya, saya mencoba untuk selalu mencoba Ibu Pit. Sebelumnya saya menjalani saja apa yang menjadi tugas saya dan kewajiban saya. Saya masuk kelas tetapi dengan rasa kekhawatiran, ketidakprofesionalan saya takut anak-anak bingung karena biasanya kalau guru yang tidak linier itu Ibu Pit ya biasanya hanya sebatas konsep-konsep saja yang diajarkan, materi yang diajarkan tidak secara terperinci. Begitu Ibu Pit. Oh begitu. Apa yang membuat Ibu Yeni merasa tidak percaya diri dengan apa yang diberikan, yang Ibu dapatkan dari pembelajaran yang di luar dari tugas Ibu sendiri? Pertama Ibu Pit, saya sudah mengajar selama 13 tahun, tetapi baru kali ini saya mengajarkan bahasa Indonesia, ilmu yang tidak linier di bidang studi saya. Jadi saya itu merasa tidak nyaman begitu Ibu Pit, tetapi karena keloyalitasan kita sebagai bawahan dengan atasan, tetap saja tugas itu harus saya terima. Gitu. Artinya Ibu Yeni memahami ya sedikit demi sedikit mungkin Ibu Yeni
agak mengarahkan mencoba ya, artinya Ibu mau mencoba gitu ya, dengan pembelajaran yang Ibu yang diberikan oleh Ibu Yeni ya, seperti itu ya. Iya, Kalau Ibu. menurut pengamatan Ibu Yeni, tingkat keberhasilan dalam pembelajaran yang Ibu berikan itu seperti apa itu? Dari pembelajaran yang Ibu sampaikan? Menurut menurut saya tingkat keberhasilan yang tingkat keberhasilan murid dalam belajar yaitu ketika saya mengajar, Ibu Pit, siswa atau murid antusias saat saya memberikan materi dengan metode pelajaran yang cocok sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi di dalam kelas itu mereka enjoy seperti itu, Ibu Pit ya. Terus sayanya juga bisa menguasai materi dengan baik, tidak merasa tidak percaya diri seperti itu. Dan siswa-siswa saya disiplin waktu karena mereka percaya ini loh ibunya, ini loh Ibu Yeni dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang biasanya mereka menemui saya pada pelajaran bahasa Inggris, dan siswa dapat antusias dan merespon saya saat proses KBM berlangsung. Oh, seperti itu, Bu ya. Artinya Ibu Yeni berusaha membuat pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan gitu, Bu Yeni ya. Iya, Ibu Pit, benar sekali. Oke. Kalau menurut Ibu Yeni, siswa yang dikatakan berhasil dalam pembelajaran itu ibaratnya di tingkat ideal nilai berapa lah, gitu? Saat ini saya merasa siswa saya ada di tingkat 6, Ibu, dan saya ingin siswa di tingkat 6, dan saya juga mengajar mereka dengan kepercayaan diri di tingkat 8 mungkin ya, Ibu Pit, sudah cukup kalau udah sampai di tingkat 8. Iya. Artinya nanti ada proses, Bu ya. Proses demi proses ke tahap yang lebih baik begitu, Bu ya. Iya, betul. Oke. Kalau dikatakan ideal, dari nilai 1 sampai 10 itu kan ada peningkatan, Bu. Proses pembelajaran demi pembelajaran. Ibu di nilai ideal mana, Ibu? Untuk proses tahap selanjutnya? Iya, untuk proses tahap selanjutnya idealnya itu di tingkat 8, Ibu Pit. Udah cukup kalau udah tingkat 8. Udah ya. Cukup itu, Bu ya. Iya. Nggak mau nambah 10 gitu, mencoba gitu kan. Iya, karena saya baru, Ibu Pit ya, baru di mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya semester ini memperkirakan sekitar 8 aja udah cukup, menurut saya udah cukup memuaskan, Ibu Pit. Oke, Bu Yeni. Perlu nggak Ibu Yeni ada suatu hal yang bisa Ibu Yeni wujudkan dalam proses pembelajaran selain di bidang Ibu ya, maupun Ibu dengan yang Ibu dapatkan yang tidak linear itu mungkin ya? Perlu sekali, Ibu Pit. Saya akan banyak belajar mungkin ya dengan senior saya, dengan ada beberapa guru bahasa Indonesia di sekolah saya akan banyak bertanya dengan mereka-mereka yang lebih paham dan memang mereka profesionalnya di bidang itu, Ibu Pit ya. Dan saya akan banyak membaca, terutama sebelum saya masuk kelas, saya akan banyak membaca dulu tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini. Saya akan membaca terlebih dahulu karena hakikatnya kita sebagai guru itu selangkah lebih maju dari anak-anak sebenarnya, Bu Pit ya. Jadi saya akan belajar dulu terlebih dahulu sebelum masuk kelas supaya ilmunya lebih saya pahami, materinya lebih saya pahami dalam proses KBM nanti, dan selebihnya saya akan searching di internet mungkin, Bu Pit ya, supaya saya lebih paham lagi apa itu tentang pembelajaran
bahasa Indonesia itu seperti apa, karena banyak sekali ilmu-ilmu baru seperti majas-majas yang harus saya kuasai sebagai guru bahasa Indonesia. Terus saya akan mencoba, Ibu Pit, saya akan mencoba mengikuti MGMP, mata pelajaran bahasa Indonesia, yang selama ini saya selalu mengikuti MGMP, mata pelajaran yang linier di bidang saya. Jadi saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengikuti MGMP pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan ikut, dan selebihnya saya akan belajar di YouTube mungkin, Bu Pit ya. Saya akan membuka YouTube dan lain sebagainya. Banyak sekali materi ternyata, Ibu Pit. Seperti itu Bu Yani ya. Oke, berarti Ibu Yani mencoba berkolaborasi ya, dengan rekan sejawat ya. Seperti itu Bu Yani ya. Iya, saya akan berkolaborasi dan saya akan memanfaatkan media digital yang semakin maju sekarang, Ibu Pit. Oke, Bu Yani. Ada nggak seseorang yang Ibu Yani untuk mengingatkan pembelajaran Ibu Yani nanti seperti apa gitu? Ada nggak seseorang yang untuk mengingatkan gitu? Seseorang yang akan mengingatkan saya tentunya ada, Bu. Namanya Ibu Helma. Dia itu sebagai sahabat saya dan senior saya, dan dia juga sebagai senior guru bahasa Indonesia. Saya akan banyak belajar dan saya akan berkolaborasi dengan beliau supaya saya tidak keteteran atau tidak akan merasa percaya diri lagi dengan segala kegiatan, segala tugas dari kepala sekolah tersebut. Oh, berarti ada Bu ya, seseorang yang mengingatkan Ibu Yani ya. Artinya orang itu sudah senior, Ibu ya? Sudah senior ya. Memang dia ilmunya di bahasa Indonesia. Saya akan sering-sering sembari ngobrol saat istirahat atau saat-saat mata pelajaran sedang kosong, mungkin saya akan banyak sharing dengan beliau. Oke, jadi sudah senior sekali Bu ya. Sudah dalam ilmunya ya, seperti itu Bu Yani ya. Oke. Dari pembelajaran Ibu Yani nih, ada nggak kira-kira pembelajaran yang menuntutkan harus ada seperti ini loh untuk mengefektifkan pembelajaran yang Ibu Yani lakukan, seperti apa ya gitu ya? Iya, untuk mengefektifkan pembelajaran saya akan mencoba, Ibu Pit ya, memakai metode-metode, contohnya dan mengaplikasikan mungkin ya, karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak jauh berbeda, Ibu ya, sekedar bahasanya saja yang mungkin yang berbeda ya. Di situ kalau bahasa Inggris banyak bermain peran, kalau di bahasa Indonesia juga bermain peran atau drama, Bu ya. Saya akan mencoba dengan anak-anak untuk bermain peran, mungkin mencoba untuk mereka belajar pidato seperti itu, mempraktekkan pidato supaya mereka lebih antusias ketika saya mengajar. Oh, berarti ada sesuatu ya yang diberikan itu, sesuatu metode Bu ya, biar memperlancar proses pembelajaran Ibu Yani ya, seperti itu. Oke. Dari yang Ibu sampaikan, apa sih yang Ibu dapatkan di sesi kita hari ini? Pada sesi hari ini, alhamdulillah Ibu Pit, saya ternyata mendapatkan motivasi. Ternyata saya tidak usah merasa tidak percaya diri untuk mengajar bahasa Indonesia dengan cara saya berkolaborasi dengan teman, dengan saya searching di YouTube atau di internet, dan sebelumnya tentunya saja saya akan belajar terlebih dahulu ketika akan masuk kelas. Masuk kelas yang materinya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Saya merasa lebih percaya diri sepertinya Ibu Pit, saya lebih bersemangat gitu ya, sesuai dengan tujuan awal Ibu Yani ya, gitu ya, sesuai ya.
Iya, iya betul, sesuai Oke, sekali. ya. Artinya perasaan Ibu Yeni sekarang seperti apa? Perasaan saya berbunga-bunga, bahagia, dan saya Bahagia. akan melakukannya dalam beberapa karena ini sudah mulai proses belajar mengajar di semester ini, saya akan melakukannya dalam 1 minggu ini secepatnya, yang pasti secepatnya Ibu Pit ya, saya akan melakukannya dan saya akan bersemangat untuk menerima tugas dari kepala sekolah untuk mengajar bahasa Indonesia. Saya bisa. Oke, Bu Yeni, sebagai rangkuman saya hari ini pada percakapan kita, artinya di posisi Bu Yeni, sebenarnya Bu Yeni ya agak bimbang ya, punya rasa ini ya, khawatir gitu ya dengan proses pembelajaran Ibu di bidang mapel Ibu, ditambah ada yang tugas tambahan seperti itu Bu ya. Jadi sebagai motivasi, apa yang tidak bisa kita harus bisa kerjakan dan lakukan. Sebagai guru ya kita harus bisa profesional gitu Bu Ya, Yeni ya. Apapun itu kita tanggung jawab, kita harus bisa. Minimal ya kita pelajari dulu, sedikit demi sedikit kita harus belajar. Tujuannya tadi kita bisa, walaupun nggak menyeluruh tahap belajar, proses belajar, pasti kita bisa melakukannya. Semangat terus Ibu Yeni ya, sehat iya, selalu ya, tetap fokus ya, apapun itu yang terjadi harus semangat, pasti Ibu Yeni bisa. Oke Bu Yeni? iya. Terima kasih Bu Pit. Oke. Sehat selalu Bu Yeni ya. Kita akhiri Bu ya percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.